Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai pemeriksaan kimia klinik ya secara teori praktek. Yang mana teori praktek kali ini kita membahas mengenai kolesterol CHO-DPAP. Jadi pemeriksaan laboratorium untuk kolesterol secara fotometri ya di channel ATLM Indonesia. Nah, untuk awalnya kita mulai dulu dengan teori awalnya dulu ya. Teori awalnya yaitu tentang kolesterol. Kolesterol merupakan satu-satunya steroid yang ada dalam konsentrasi yang cukup tinggi dalam tubuh ya, dan bisa dinilai di seluruh tubuh. Nah, kolesterol itu berasal dari diet makan yang masuk ke dalam tubuh dan disintesa hati dari senyawa-senyawa lainnya yang merupakan prekursornya ya. Prekursor itu zat awalnya semuanya dari kolesterol. Kemudian sumber kolesterol dalam makanan itu adalah kuning telur, susu, seafood, daging, lemak terutama dalam bentuk ester kolesterol. Nah, dalam usus ester kolesterol tadi dihidrolisis oleh kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas ya, dan yang lainnya. Kemudian itu kita tahu kolesterol esterase ini berasal dari pankreas, dan kolesterol bebas ini diserap oleh mukosa usus ya kan, dengan silomikron ya sebagai zatnya ya. Nah, kemudian lagi teman-teman di sini kolesterol itu kita lihat dari segi perannya ya dalam tubuh. Jadi fungsi kolesterol itu dalam tubuh antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama merupakan zat esensial ya untuk struktur dinding sel ya, dan dalam bahan yang membuat kedap kulit air ya, kulit terhadap kedap air ya. Nah, kemudian lagi kolesterol digunakan tubuh untuk membentuk garam empedu sebagai fasilitator untuk pencernaan lemak. Nah, yang terakhir digunakan untuk bahan dasar pembentukan hormon steroid, misalnya kortisol, estrogen, androgen ya kan, oleh kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Nah, lanjut lagi ya teman-teman nih mengenai teori kolesterol. Kolesterol itu berada dalam keseimbangan yang dinamis, jadi antara yang disintesis dan di metabolisme. Nah, selain berasal dari makanan ya, kolesterol juga disintesis oleh tubuh melalui organ hepar. Jadi kolesterol itu ada produk endogen, ada produk eksogen. Nah, ekspresi kolesterol itu terbanyak melalui empedu sebagai asam empedu untuk digunakan dalam pencernaan. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya, sebagian kecil dikeluarkan melalui dinding usus secara langsung. Nah, kemudian sebagian dirombak oleh tubuh yang dipengaruhi oleh kelenjar tiroid. Nah, masih di teori kolesterol, jadi ekskresi kolesterol itu paling banyak melalui empedu. Diubah menjadi asam empedu untuk membantu pencernaan dan sebagian dirombak oleh tubuh. Nah, peningkatan kolesterol itu ditemukan pada leukemia sekunder, diabetes mellitus, sindrom nefrotik, myxedema, sirosis biliar, dan juga pada kehamilan. Nah, kolesterol yang rendah itu ditemukan pada infeksi berat, anemia berat, kerusakan parenkim hati masif. Nah, lanjut lagi. Ini kita mengenai peningkatan kadar kolesterol atau hiperkolesteremia itu menyebabkan penumpukan kerak lemak di arteri koroner. Ya, berupa aterosklerosis, penebalan atau kakunya dinding pembuluh darah. Ini berakibat adanya risiko penyakit jantung ya, infak miokard atau AMI. Nah, kadar kolesterol tinggi dalam serum dapat berhubungan dengan kecenderungan genetik. Itu adalah karena herediter, obstruksi biliar, dan atau asupan diet. Nah, peningkatan kadar kolesterol dapat dijumpai pada infak miokard,
MCI. Akut ya kan aterosklerosis, hiperkolesterolemia keluarga, familial ya. Hiperlipoproteinemia tipe 2, 3 dan 4. Diet tinggi kolesterol misalnya pada lemak hewani. Nah, selain itu juga ya teman-teman, ada juga penyebab kolesterol yang tinggi itu dijumpai pada hipotiroidisme, obstruksi biliar, sirosis biliar, miksidema, hepatitis infeksiosa, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, sindrom nefrotik, pankreatomi, kehamilan trimester 3, dan periode stres berat. Nah, untuk pengaruh obat pada kolesterol ini, misalnya karena pengaruh obat yaitu aspirin, kortikosteroid, steroid atau agen anabolik dan androgen, kontrasepsi oral, epinefrin dan norepinefrin, bromide, ya kan, bromida, fenatiazin, yaitu klorpromazin, kemudian lagi torazin, trifluoroperazin, stelazin, ini obat-obat jiwa ya. Vitamin A dan D, sulfonamid dan phenytoin, misalnya dilantin. Nah, selesai kita sudah membahas mengenai secara umum teori praktek kolesterol ya. Sekarang kita membahas mengenai cara pemeriksaannya. Nah, metodenya yang digunakan adalah colorimetric enzymatic, yaitu CHOD-VAB endpoint. Yang dicari adalah titik akhirnya. Nah, untuk prinsipnya teman-teman di sini kolesterol ester diuraikan menjadi kolesterol ya dan asam lemak dengan kolesterol esterase. Jadi kolesterol esterase ini memecah ester kolesterol menjadi kolesterol dan asam lemak. Kolesterol yang terbentuk diubah menjadi kolesten 3-1 ya kan, dan H2O2. Ya kan? Jadi kolesten 3-on dan H2O2 inilah yang akan kita ukur yang bereaksi dengan 4 amino penazon dan fenol menghasilkan kuinon imin berwarna merah. Ini seperti layaknya pemeriksaan glukosa ya, trigliserida, asam urat, yang mana kita ingin mendapatkan warna akhir yang berwarna merah dari kuinon imin. Nah, untuk reaksi itu kolesterol esterase akan menghidrolisis kolesterol ester menjadi kolesterol dan asam lemak. Jadi kolesterol tambah O2, CHOD, kolesten 3-on plus H2O2. Jadi H2O2 ini setara ya dengan kolesterol, lalu bereaksi dengan 4 aminopenazon dan fenol dengan pengaruh POD ya, peroksidase, membentuk kuinon imin yang berwarna merah dan air 4H2O. Nah, lanjut lagi untuk alatnya ya, micropipette 10 mikroliter, 1000 mikroliter, kuvet bersih, pipet volume, tip kuning, tip biru, water bath, potometer, panjang gelombang 546 nanometer. Nah, untuk reagen, kit reagen kolesterolnya ini ada reagen kerjanya ya, terdiri dari ada di situ fenol 15 mmol per liter, natrium klorat 3,7 mmol per liter, MgCl2 20 mmol per liter, ya kan. Kemudian surfaktan aktif, egen lebih dari sama dengan 0,1%. Kemudian amino 4 antipirin ya, amino antipirin 0,5 mmol per liter, peroksidase lebih dari 1000 mikro U per L ya, kolesterol oksidase 200 U per L, kolesterol esterase lebih dari sama dengan 125 U per L, MPOPS buffer pH 7,2 mmol per liter. Nah, lalu ada yang kedua yaitu standar kolesterol 200 mg per dl. Lalu kontrol dan aquades. Kemudian NaCl diperlukan bila untuk pengenceran spesimen. Nah, lanjut lagi kita teman-teman, ini satu lagi ya, bahan pemeriksaannya yaitu serum terdiri plasma heparin atau EDTA juga bisa ya kan. Jadi bisa menggunakan serum plasma heparin atau EDTA sebagai alternatif. Kemudian simpan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius ya, stabil selama 2 hari. Nah, lanjut lagi. 2 sampai 8 derajat Celcius stabil 5 sampai 7 hari, dan suhu minus 10 derajat Celcius stabil selama 3 bulan.
Jadi nanti untuk stabilitas teman-teman bisa memilih apakah suhu ruang atau suhu kulkas atau suhu beku. Nah, kita pindah lanjut ke cara pemeriksaannya. Nah, seperti biasa kita siapkan dulu sebanyak beberapa kolom ya. Yang pertama itu siapkan dulu belangko reagen, kemudian standar, kemudian kontrol, dan sampel. Jadi ada 4. Kalau memang biasanya sih kontrol bisa dilakukan sesudahnya, bisa juga nanti tanpa. Jadi kontrol itu sekali sehari. Standar juga kalau belangko mungkin bisa juga, tergantung memori alat ya dari 3 ini. Jadi ada saatnya nanti mengerjakan hanya sampel saja. Nah, kita siapkan dulu di awal-awal dalam 24 jam ini adalah 4 ini. Untuk standar itu 10 mikroliter di pipet, kontrol 10 mikroliter di pipet, serum 10 mikroliter di pipet. Kemudian masing-masing ditambah reagen 1000 mikroliter. Ya kan sudah sesuai tabel. Homogenkan ya masing-masing. Inkubasi selama 10 menit, suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Nah, apabila ingin lebih cepat lagi, bisa menggunakan suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Jadi di sini ya diukur absorben standar, kontrol, sampel ya kan terhadap belangko pada panjang gelombang 546 nanometer. Jadi ini serapan maksimumnya untuk warna merah adalah di panjang gelombang 546 nanometer. Nah, ini kira-kira seperti ini ilustrasi gambarnya ya, warnanya. Sementara untuk perhitungannya itu adalah kolesterol sama dengan absorben sampel per absorben standar dikali dengan konsentrasi standar, yaitu 200 mg per dl. Nah, lanjut lagi teman-teman di sini. Untuk linearitasnya ya, kadar kolesterol itu dapat dideteksi hingga 700 mg per dl. Ada beberapa kit juga mengatakan 1000 mg per dl. Jadi tergantung nanti kitnya ya, ada yang kemampuannya daya ukurnya itu sampai 750 mg yang dapat dipercaya. Ada juga yang 1000. Nah, jika lebih dari 750 mg per dl ya kan, menurut yang pertama tadi, lakukan pengenceran 1+1 dengan NaCl 0,9% dan kalikan hasil dengan 2. Nah, di sini untuk pengencer tidak mesti menggunakan NaCl ya, bisa menggunakan Aquades. Sebenarnya Aquades lah yang paling terbaik untuk mengencerkan serum ya atau plasma. Nah, sementara untuk membuat nilai kritis itu dibuat di atas nilai 600 mg per dl. Sementara untuk deteksi limitnya yang paling terendah itu adalah 5 mg per dl. Ini kemampuan deteksi yang paling terendah untuk pemeriksaan kolesterol. Interferensi sama seperti trigliserida, glukosa, dan asam urat, hemoglobin 10 gram per liter tidak mempengaruhi. Bilirubin 2,5 mg per dl tidak dapat mempengaruhi ya, ini dapat mempengaruhi. Jadi di bawah 2,5 itu aman. Kalau hemoglobin mencapai 10 masih aman. Jadi kalau misalnya di atas 10 itu yang berpengaruh karena apa? Hemolisis. Nah, ini lanjut lagi kita teman-teman, ini adalah nilai rujukan dari pemeriksaan kolesterol. Metode CHOD-PAP. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi dianjurkan itu sebenarnya kurang dari 200. Risiko sedang itu 200 sampai 239. Sementara berisiko tinggi yaitu di atas 240 mg per dl. Ini dalam satuan konvensional ya, untuk konversi ke satuan internasional milimol per liter itu dikalikan dengan 0,0259, yang mana itu untuk dianjurkan itu kurang dari 5,18, risiko sedang 5,18 sampai 6,19, sementara risiko tinggi di atas dari 6,22. Nah, lanjut lagi, ini adalah contoh belangko hasil pemeriksaan laboratorium yang teman-teman perlu ketahui. Misalnya di sini kita beri tanda, di sini adalah kolesterol total atau kolesterol. CHOD-PAP test itu satuannya miligram per dl. Nilai rujukannya bisa dibuat dengan 120 misalnya sampai 200 mg per dl.
Lanjut lagi kita ya teman-teman di kolesterol endpoint COD-VAP, yaitu yang terakhir mengenai pembahasan faktor temuan laboratorium yang mempengaruhi. Pertama yaitu obat aspirin dan kortison dapat menyebabkan penurunan atau peningkatan kadar kolesterol serum. Yang kedua, diet tinggi kolesterol yang dikonsumsi sebelum pemeriksaan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol serum. Kemudian yang ketiga, hipoksia berat itu dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam serum. Dan yang terakhir, hemolisis pada sampel darah dapat menyebabkan hasil uji kolesterol serum meningkat. Nah, kira-kira itu saja teman-teman teori praktek mengenai pemeriksaan kadar kolesterol dalam serum ya. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.